Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Daulay dengan NIM 0306212243. Saya dari Prodi PGMI Stambuk 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi pendidikan. Baiklah, yang pertama anatomi organisasi. Anatomi organisasi merupakan komponen-komponen penting dalam organisasi yang berfungsi sebagai motor organisasi. Anatomi organisasi dapat dianalogikan dengan struktur tubuh manusia, di mana setiap bagian memiliki fungsi serta pola ketertarikan hubungan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan keseluruhan. Seperti jaringan organ dan sistem dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk menjaga sirkulasi, kesehatan, dan kinerja. Elemen-elemen seperti struktur, hierarkis aliran informasi, proses operasional, dan budaya organisasi dalam anatomi organisasi berperan dalam menciptakan keseimbangan dan kinerja optimal. Sama seperti gangguan dalam suatu bagian tubuh dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Ketidakseimbangan atau ketidakcocokan dalam struktur organisasi juga dapat menghambat kinerja dan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan. Demikian juga jika nutrisi yang kurang serta sirkulasi darah yang tidak lancar dapat menyebabkan stunting, kurang gizi, ataupun penyakit lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang otonomi organisasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan strategisnya. Dengan demikian, maka memahami otonomi organisasi juga menjadi landasan dalam mengambil keputusan strategis, restrukturisasi penyusunan program kerja, pengukuran kinerja, dan termasuk di dalamnya transformasi organisasi yang diperlukan untuk menghadapi perubahan lingkungan eksternal dan mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karenanya, memahami dan mendalami tentang otonomi organisasi merupakan elemen kunci dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi yang unggul dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang otonomi organisasi, seorang pemimpin dapat mengidentifikasi kekurangan yang perlu ditingkatkan, kelemahan yang harus diatasi, dan ancaman yang harus diantisipasi serta peluang yang mesti dimanfaatkan. Setidaknya ada 7 langkah yang ditawarkan untuk membedah otonomi organisasi. Yang pertama, menelaah struktur organisasi yang ada. Yang kedua, memahami budaya dan nilai organisasi. Yang ketiga, memiliki kinerja dan keputusan. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan dan peluang. Yang kelima, menyusun rencana transformasi organisasi. Yang keenam, mengukur kemajuan dan kesuksesan transformasi. Dan yang ketujuh, menggambarkan rencana aksi. Otonomi organisasi sesungguhnya menjadi langkah awal yang penting dalam mempersiapkan transformasi organisasi yang sukses. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan struktur dan budaya organisasi saat ini, serta dengan menyusun rencana transformasi yang tepat dan mengatasi tantangan yang muncul, organisasi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk tetap relevan dan berkembang di tengah disrupsi yang tidak terelakkan. Dengan demikian, mereka dapat menjadi lebih adaptif, responsif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan begitu, organisasi dapat terus tumbuh berkembang dan berhasil dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yang terus berubah dan dinamis. Selanjutnya adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi mengenai bagaimana individu, kelompok, atau struktur organisasi berinteraksi dalam lingkungan kerja.
Perilaku organisasi juga mencakup bagaimana organisasi mempengaruhi manusia dan sebaliknya. Studi organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia dan juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Perilaku organisasi meliputi berbagai aspek seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan budaya organisasi. Pemahaman perilaku organisasi dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, meningkatkan kinerja dan keberlangsungan organisasi, merancang sistem motivasi yang efektif, mencapai lingkungan kerja yang positif, dan meningkatkan produktivitas. Perilaku organisasi juga dikenal dengan istilah organization behavior. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Siti Amalia Daulay pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.